والصلاة رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد ما بعد. Puji dan syukur marilah kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Tidak lupa pula marilah kita hadiahkan buat Rasul junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disangko hari lai sampai sanjo, kironyo sampai siang. Disangko umur lai sampai tua, kironyo sampai gadih bujang. Biarlah boy ndak solat dulu bujang ko gadih ko lagai si bisua. Umur 20 tahun dicabut nyawa dek malaikat, ndak sempat bertaubat. Marilah kita solat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ingatkan saudara kita, ingatkan anak-anak kita. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus beserta jajarannya, yang saya hormati guru-guru kita, buya-buya kita dan ustadz-ustadz kita di Masjid Al-Hijrah dan sekitarnya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo mohon bimbingan kepada buya-buya kita dan guru-guru kita. Karena ambo masih beraja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau di dalam tentara Bu, ambo masih pendidikan. Kalau ustaz-ustaz yang lain ku Allah masuk dinas Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah saya akan melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi, yang mana untuk hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-12, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Yang mana bunyi hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Haditsun hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi dan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dia menghindarkan, tentunya dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maksud yang tidak bermanfaat ini adalah lisan dan tangan kita. Seperti mana dalam hadis lain, hadis riwayat Bukhari nomor 10 dan Muslim nomor 40, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik yaitu seorang muslim yang menjaga lisan dan tangannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang beriman kepada Allah, dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, bukan karena keinginan hawa nafsunya, akan tetapi karena syariat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak baik Bapak Ibu. Ada 4 perkara yang harus kita tinggalkan agar kita dimudahkan oleh Allah urusan dunia dan akhirat kita Bapak Ibu. Yang pertama, marilah kita meninggalkan perkara yang haram. Mungkin kita sudah paham haram itu apabila kita kerjakan berdosa, apabila kita tinggalkan mendapatkan pahala. Di antaranya yaitu berperilaku syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, membunuh. Itu juga perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Bapak Ibu dikisahkan pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada seorang pemuda soleh lagi tampan,
Dia memiliki kedua orang tua yang selalu melakukan perkara yang haram, yang selalu melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang melakukan dosa besar Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, pemuda ini tinggalnya tidak jauh dari Bukit Tursina pada masa Nabi Musa alaihissalam. Biasanya Nabi Musa ini berdoa di atas Bukit Tursina Bapak Ibu. Bertanyalah Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapakah nantinya syurganya berdekatan denganku?" Dijawab oleh Allah, inilah pemudanya, ini pemudanya. Dicarilah oleh Nabi Musa alaihissalam, siapa pemuda yang soleh itu? Dicari, ditanyalah kepada warga-warga, kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Bertemulah dengan pemuda ini. Sampai Nabi Musa alaihissalam ke rumah pemuda ini. Lalu pemuda ini tidak sempat menjamu Nabi Musa alaihissalam, tidak sempat melayani Nabi Musa alaihissalam. "Ya Nabi Allah, tunggu sebentar, saya ada kesibukan sedikit ya Nabi Allah." Apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Dibawalah seekor babi yang ukurannya lumayan besar dari dalam kamarnya, dimandikan, dikeringkan, dicium, lalu dipeluknya. Terheran Nabi Musa alaihissalam, "Wahai saudaraku, apa yang kau lakukan ini?" Diam saja pemuda itu. Lalu dimasukkan lagi babi itu ke dalam kamar tersebut. Keluar lagi lah satu ekor babi Bapak Ibu. Allah dimasukkan babi surang seikuang, dibawa keluar sekali lagi. Ternyata babi yang dibawa ini adalah seekor babi yang lebih besar. Dimandikan, dikeringkan, dicium, lalu dipeluknya oleh pemuda tersebut babi itu. Ditanya lagi oleh Nabi Musa alaihissalam, "Wahai saudaraku, apa yang telah engkau lakukan?" "Kita tidak boleh melakukan ini wahai saudaraku." "Ya Nabi Musa alaihissalam, ini adalah ayah dan ibuku. Dia selama hidupnya berdosa kepada Allah. Dia selama hidupnya melakukan hal yang tidak bermanfaat ya Nabi Musa alaihissalam." Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tersentuhlah hati Nabi Musa alaihissalam. Pemuda ini awalnya mengira ayah dan ibunya ini meninggal karena terkena petir Bapak Ibu. Disangku orang gaib meninggal, ternyata masih hidup. Allah menggantinya dengan rupa babi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seburuk apapun orang tua kita, sebesar apapun dosanya, selama hidupnya selalu melakukan kemaksiatan, selama hidupnya melakukan dosa besar Bapak Ibu, marilah kita selalu mencintai orang tua kita. Marilah kita selalu mendoakan orang tua kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, meninggalkan perkara yang bersifat syubhat, mencampur baukan harta yang halal dan yang haram, atau perkataan yang boleh, yang halal ataupun yang haram. Harta yang halal sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah, sudah jelas juga yang berada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang haram juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnahnya. Kalau aduh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang mengaku beriman dan bertakwa, tapi dia selalu menikmati harta yang haram, selalu melakukan yang haram, itu imannya perlu dikoreksi. Kadang aduh lo Bu, yang harta yang haram ko na booming kini Pak Maliang ambo tak kaji jo mete Bu, jo mete mas no kape sambayang subuh ke Masjid Al-Hijrah, aduh orang Maliang namanya teh. Ya kesempatan mana orang pai beriman kepada Allah, pergi beribadah di rumah Allah, nyoba ibadah lo ke rumah awak pai Maliang Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kadang dulu orang Maliang tuh Bapak Ibu, atau orang bajudi main togel manang nyo ampe angko, ko harta yang haram Bapak Ibu. Alhamdulillah, ambo manang main togel ampe angko 25 juta rupiah, 5 juta untuk fakir miskin, 5 juta untuk Masjid Al-Hijrah. Lam yakul lahu ajru wa kana lahu isru. Bukan pahala yang kau dapatkan, akan tetapi dosa yang kau dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda yang berasal dari Jazirah Arab, dia membobol bank ATM untuk membantu saudaranya di Palestina. Lam yakul lahu ajru wa kana lahu isru. Bukan pahala yang kau dapatkan, akan tetapi dosa yang kau dapatkan. Di Damaskus, Suriah, pada masa tabi'in, ada seorang pemuda yang meminta kepada ulama, "Ya ulama, bolehkah saya tinggal di masjid ini?
Kata ulama, silahkan wahai anak muda, tinggallah anak muda ini di masjid tersebut. Biasanya ulama ini kalau tidak ada makanan berpuasa. Akan tetapi pemuda ini tidak terbiasa akan hal itu. Masuklah hari yang ketiga, muncullah niat jahat pemuda tadinya. Dia tidak sanggup berpuasa selama 3 hari, hanyalah minum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dijauhkan dari kejahatan, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doa Rasulullah. Kadang dulu orang ibu pai katampe nanangker numpang lu nya amun nak menggaduh dah minta tolong kayaknya. Berdoalah kepada Allah untuk meminta pertolongan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Muncul niat jahatnya, pergi ke rumah yang pertama, tercium aroma yang wangi, masuk ke dalam rumah itu Bapak Ibu, keluar balik. Karena di dalam rumah tersebut ada seorang wanita yang tidak menutup auratnya. Keluarlah pemuda tadinya, masuk ke rumah yang kedua, tercium aroma yang sangat wangi sekali, perut semakin lapar. Masuk ke dalam rumah tersebut, dia makan makanan yang berada di dapur rumah tersebut. Ketika menyantappi makanan, dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah selesai makan, dia baru ingat kepada Allah. Ya Allah, saya bertaubat ya Allah. Saya tidak akan makan harta yang haram lagi ya Allah. Pergi ke masjid, dimuntahkan makanan tersebut Bapak Ibu. Tidak selang berapa waktu lama, datanglah ulama tadinya. Wahai pemuda, maukah engkau menikah? Ya ulama, kalau saya menikah dengan apa saya berikan makanan orang yang saya nikahi ya ulama? Kamu gak perlu khawatir, kata ulama. Wanita yang sedang menikah ini adalah seorang wanita janda kaya yang mana ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya banyak sekali meninggalkan harta untuknya. Menikahlah pemuda tadi. Ternyata wanita yang dinikahi adalah seorang wanita pemilik rumah yang mana makanan dicuri di rumah tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman saat ini Bapak Ibu, orang-orang tidak memikirkan lagi dari mana makanannya, dari mana hartanya. Nan paling kita takuyan tu meta indah orang Maliang nan mambok pisau tu meta. Nan paling kita takuyan tu orang Maliang pakai dasinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sansaru adanya nan pakai dasi tu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, meninggalkan perkara yang makruh. Kita mungkin semuanya sudah paham, makruh itu apabila kita kerjakan tidak berdosa, apabila ditinggalkan berpahala. Yang makruh ini mungkin juga dilarang Bapak Ibu, akan tetapi tidak ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang makruh ini adalah minum makanan. Minum makanan itu termasuk perbuatan makruh juga. Yang kedua, beristinja menggunakan tangan kanan. Kalau nado tangan kiri, tangan kanan pun awak beristinja Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang sekali. Atau memakai sandal sabalah kaki kanan pakai sandal atau sepatu, kaki kiri tidak. Tapi yang boleh itu Bapak Ibu, kalau awak pakai sepatu kini bisa tidak pakai sepatu tidak ada. Mana tahu orang tu sakit irmatik paji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, meninggalkan perkara yang mubah. Yang tidak bermanfaat ini Bapak Ibu, meninggalkan perkara yang mubah akan tetapi berlebihan. Dia mubah akan tetapi berlebihan. Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa karena berlebihan, maka sebaiknya kita meninggalkannya Bapak Ibu. Contohnya makanan badan bare sampai 10 kilo. Porsi di gue lo sebanyak entah. Tentunya berlebihan. Tidak boleh. Berpakaian, kita terlalu fokus ke pakaian kita, harus cantik kelihatannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, harus tampan kelihatannya berlebihan. Pokoknya fokus sekali kepada pakaian. Yang kedua, dalam soal rumah, terlalu fokus ke rumah kita lebih mewah lagi, itu berlebihan juga Bapak Ibu. Marilah kita memenuhi kebutuhan kita dulu, barulah keinginan kita. Jangan keinginan, karena keinginan dulu yang kita dahulukan akan sesara hidup kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan selanjutnya contohnya yaitu begadang. Begadang ini boleh ada uzur syar'inya. Misalnya ronda malam, satpam jago malam ya Bu, tentunya tidak lalu sampai pagi itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Akan tetapi begadang yang dilarang adalah, yang boleh tapi berlebihan adalah begadang hanya untuk berbicara yang tidak penting sampailah pagi.
Itu tidak boleh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau ada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu melakukan yang tidak bermanfaat baginya. Imannya perlu dikoreksi. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Iman bisa hilang Bapak Ibu. Tidak hanya imannya hilang, hatinya juga bisa dikatakan mati. Allah tidak melihat siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih tampan, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih berjabat Bapak Ibu, siapa yang lebih berpangkat. Allah melihat dari hati kita. Makanya kata Rasulullah, hati manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hati yang suci dan murni. Di dalam hatinya ada cahaya yang cemerlang. Itulah hati seorang mukmin. Yang kedua, hati yang hitam lagi penuh penyakit. Itulah hati orang yang kafir. Yang ketiga, hati yang tergantung kepada sampulnya. Itulah hati orang yang munafik. Yang keempat, hati yang terbuka, jelas kemurniannya Bapak Ibu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Ambo sendiri nak merasa diri ambo suci do Bapak Ibu. Orang yang faham agama belum tentu dia taat beragama. Orang yang taat beragama pastinya dia paham agama. Mustahil orang menjadi soleh dan soleha tanpa adanya ilmu agama. Adab diperoleh dari pendidikan, adat, sekolah, sedangkan akhlak diperoleh dari pendidikan agama. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang berakhlak sudah pastinya dia memiliki ilmu dan juga adab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita terhindar, agar kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat sesuai dalam hadis ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita takhalli, mengikis habis sifat tercela, mengikis habis sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu tahalli, mengisinya dengan akhlak yang terpuji, mengisinya dengan segala sesuatu yang bermanfaat, hingga menuju tajalli, mencapai nur Allah, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, insya Allah jannah Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, mengingat waktu kita mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد